Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sebentar, sebentar lah ya teman-teman. Saya ngecas laptop dulu nih mau nih. Ceng, ceng, ceng. Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh annahu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim wa barik wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in. Rabbi a'udzu bika min hamazati syayatin wa a'udzu bika rabbi ayahdurun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati teman-teman semuanya, ada Pak Bendar, Pak Hamka, Pak Budi, Pak Samian, Pak Zuraida, dan Pak Triwidodo ya. Alhamdulillah pada hari Senin ini kita bisa melanjutkan kajian kita, Kitab I'rab Al-Quran. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita sudah sampai ayat yang ke-25 ya, dari surat Al-Baqarah. Oke, sudah dibuka ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi wa amadana bi asrarihi wa a'ada alaina bi barakatihi fid dharain amin. Baik, kita mulai dengan membaca surah Al-Fatihah ala hadini wa qulini atas surah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus solihati anna lahum jannatin tajri min tahtil anhar. Jadi ayat ini ya, ayat 25 ini menjelaskan ya, bahwa wabasyir ini bentuk fi'il amar ya, kata perintah. Ini perintah Allah kepada Rasulullah untuk memberikan kabar gembira kepada umatnya. Wabasyiril ladzina amanu. Umatnya yang apa? Yang beriman. Berilah kabar gembira wahai Muhammad kepada orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Jadi ini sepaket ya. Sepaket iman dan amal soleh itu sepaket. Tidak bisa dipisahkan satu sama lain. Tidak boleh kita beriman saja, tetapi tidak beramal. Gitu. Dalam artian ya, ketika kita percaya bahwa Allah adalah Tuhan kita, Nabi Muhammad adalah Nabi utusan Allah. Lalu ketika kita sudah beriman, tetapi ketika Rasulullah membawa syariat, ya, contohnya sholat, lalu kita tidak melakukan sholat, itu berarti omong kosong. Gitu. Kalau kita beriman tetapi nggak mau sholat, ya itu adalah termasuk kemarin orang munafik itu, ya. Dia bilangnya iman tetapi tidak mau melakukan apa yang menjadikan perintah Allah. Dia beriman tetapi tidak mau meninggalkan apa yang menjadi larangan Allah. Itu tidak seperti itu ya. Jadi makanya dalam ayat-ayat Al-Quran itu pasti sepaket ya, iman dan amal soleh gitu. Dan sebaliknya tidak bisa kita hanya beramal soleh. Kita baik sama tetangga, sama orang ya, suka membantu dan sebagainya ya. Tetapi kita tidak iman, tidak percaya bahwa ada Tuhan. Atau mungkin
percaya Tuhan tetapi bukan Allah gitu. Itu juga tidak boleh. Dan orang seperti itu juga akan habitat a'maluhum. Amal yang ada di dunia yang mereka kerjakan ya, meskipun itu amal soleh, amal baik, ya, kebaikan, tetapi di sisi Allah tidak akan mendapatkan pahala gitu. Ya, karena amal soleh apapun itu patokannya iman dulu gitu. Kita iman baru beramal soleh. Jadi kalau andaikan ada orang yang ini ya, berarti nggak adil dong gitu. Kan orang-orang yang tidak beriman itu mereka juga baik gitu, baik ya. Suka membangun ya, suka membangun fasilitas umum dan lain sebagainya, suka membantu dan lain sebagainya. Kalau andaikan Allah tidak mengreko itu atau tidak memberikan balasan, kalau di dunia itu pasti ya orang yang sering bersedekah ya, orang dari orang-orang yang tidak beriman. Jadi orang-orang terkaya di dunia itu kan ya suka memberikan infak, sedekah dan sebagainya kan, membantu orang gitu. Sehingga Allah bukakan pintu rezeki dan lain sebagainya. Tapi andai kan kalau protes ini kan kita setiap hari membantu anak yatim ya, membantu orang fakir. Nah, lalu yang dipakai itu milik siapa gitu? Hartanya itu milik siapa? Miliknya Allah kan. Kalau andai kan protes seperti itu semua milik Allah ya. Semua yang fasilitas yang ada di bumi ini ya, yang mereka kuasai ya, mereka nikmati, itu semua adalah milik Allah. Ya, kalau andai kan dia memakai hartanya itu ya untuk membantu, lalu dia meminta imbalan, loh, saya kan di dunia waktu itu suka membangun ya, bangun jembatan, bangun jalan dan lain sebagainya. Kok di akhirat saya nggak mendapatkan pahala apapun? Mana imanmu gitu? Iman dulu gitu, baru beramal soleh. Dan ini harus sepaket ya, iman dan amal soleh. Jadi orang yang beriman plus beramal soleh, maka annalahum jannat. Mereka akan mendapatkan apa? Jannat. Jamak ya dari jannah. Surga-surga yang tajri min tahtiha al-anhar. Yang mana surga itu ya kalau otak kita ya mungkin membayangkan sesuatu yang indah gitu kan. Tapi tidak akan sampai ke keindahan hakikinya surga itu gitu. Nah, tetapi di sini digambarkan adalah kebun-kebun atau surga itu ya ibaratnya dari jannah itu dimakna ya kebun ya, di mana di situ berbagai macam tumbuh-tumbuhan, berbagai macam pohon-pohonan, yang mana di bawahnya ada sungai yang mengalir gitu. Nah, kalau andaikan di dunia seperti itu aja sudah indah sekali kan gitu, ya sudah indah sekali, apalagi ya di situ berbagai macam tumbuh-tumbuhan, pohon-pohonan yang bisa kita petik ya hasilnya kapanpun kita mau gitu, berbagai macam buah-buahan yang mana buah-buahan itu pasti rasanya beda sama yang ada di dunia secara kualitas kenikmatannya gitu. Kullama ruziqu minha min samaratir rizqan qalu hadzal ladzi ruziqna min qablu. Ketika mereka dikasih rizki, ya, rizki ini berbagai macam ya, kenikmatan yang mereka inginkan ya. Di sini Allah kasih contohkan min samarah, dari buah-buahan sebagai rizki bagi mereka ya, penduduk surga itu, mereka ngomong qalu ya. Qalu ini berarti orang yang beriman dan beramal soleh ya, ketika di surga itu kan. Hadzal ladzi ruziqna min qablu. Nah, ini sebagaimana kita pernah dikasih rezeki Allah ketika di dunia. Berarti di dunia juga kan sudah ada buah-buahan kan. Ya buah-buahan yang kita sukai kan, mungkin ada yang suka durian kan, ada yang suka rambutan, ada yang suka manggis dan lain sebagainya ya. Itu juga kelak akan kita dapati di berbagai macam warna, ada yang coklat, kuning, hijau dan lain sebagainya. Tetapi untuk tadi kualitasnya pasti sangat berbeda gitu. Rasanya kenikmatan durian yang ada di dunia pasti berbeda durian sama yang ada di surga gitu. Secara apa? Secara kenikmatan, secara kelezatannya gitu. Dan kalau andaikan di dunia itu mungkin ada beberapa buah-buahan kalau kita berlebihan itu akan memberikan doror ya, doror bagi tubuh kita.
Kalau mungkin orang yang suka makan banyak durian, tetapi dia punya penyakit apalah gitu kan, ya itu kan bisa memberikan efek buat kesehatannya kan gitu, kurang baik juga. Tetapi kalau di surga itu sebanyak apapun yang mereka makan ya, itu tidak akan ada namanya sakit perut, namanya pengen buang air dan lain sebagainya. Nah, ya itu nggak ada seperti itu ya. Makanya kenikmatan di surga itu ya kenikmatan yang tidak ada batasannya, kenikmatan yang abadan. Wa utubihi mutasyabihan, yang berarti tasyabuh ya, hampir sama. Di dunia juga sudah ada buah-buahan ya, berupa kenikmatan ya, dan di surga pun ada gitu, ada buah-buahan. Walahum fiha azwajum mutahharah, dan di sana juga ya akan mendapatkan azwaj. Ya, azwaj ini adalah pasangan-pasangan yang mutahharah, yang selalu suci gitu kan. Selalu suci di sini. Kalau di dunia kan mungkin ya istri kita kan mungkin ya ini kadang sebulan sekali haid dan lain sebagainya. Kalau di surga itu nggak ada namanya kotoran, ya, buang air besar, mengeluarkan darah dan lain sebagainya, itu nggak ada gitu. Karena di sana di surga itu adalah tempat yang suci gitu. Jadi berbagai macam apapun yang kita konsumsi tidak akan bisa menjadi kotoran ya, buang air kecil atau besar atau bahkan keringat ya. Keringat itu kan bentuk ini kan, bentuk mengeluarkan benda-benda kekotoran yang dari tubuh kita kan, sehingga bisa kadang ada baunya dan lain sebagainya. Nah, di sana nggak ada gitu. Di sana nggak seperti itu. Wa hum fiha khalidun, dan di sana yaitu kekal kan, khalidun kan. Berarti kekal itu nggak ada batasannya, nggak ada ratusan tahun, ribuan tahun. Ya selamanya, abadan abada gitu. Makanya kalau di dunia ini jangan sampai kita tuker ya, yang kemarin itu jangan sampai kita membeli kesesatan ya dari hidayah yang Allah kasihkan gitu. Dalam artian hanya untuk kenikmatan sementara di dunia ini ya, kita melewatkan kenikmatan yang kekal gitu. Dalam artian apa? Di dunia ini mungkin kenikmatan ya, orang kan berbagai macam ini kan, persepsi kan. Mungkin mereka nikmat ketika mempunyai uang banyak gitu. Nah, uang banyak bukan berarti tidak boleh, tetapi harus kita raih ya, kita tempuh dengan jalan yang halal gitu. Andai kan kita mempunyai uang banyak pun kan, kalau kita raih, kita cari dari hal-hal yang menghalalkan segala cara gitu. Entah itu korupsi, entah itu nyolong dan lain sebagainya. Itu kan kenikmatan yang sementara saja. Berarti kita sudah menggadaikan kenikmatan yang kekal ya. Duit itu kan akan sementara aja kan. Tidak akan bisa kita bawa mati kan gitu. Ya. Tidak akan bisa kita bawa mati. Kecuali tadi duit yang kita infakkan di jalan Allah, itu yang hakikatnya ya, harta kita yang kekal itu gitu. Tetapi kalau uang yang kita simpan di ATM kita itu bukan milik kita, hakikatnya bukan milik kita gitu. Ya, meskipun triliunan miliaran itu kalau kita simpan terus di ATM itu bukan milik kita. Yang milik kita hakiki ya adalah harta kita yang kita infakkan di jalan Allah. Ya, itu milik kita, akan kita temu di akhirat kelak gitu. Oke, selanjutnya kita i'rab ya. Wa basyir. Al-wawu istinafiyatun ya. Wawunya adalah huruf istinafiyah. Berarti menandakan bahwa jumlahnya adalah jumlah istinafiyah, kalimat baru. Harfun mabnun alal fathi, dia huruf yang mabni fathah. Wa basyir, lafal basyir ini fi'lu amrin, kata kerja perintah ya. Mabniun ala sukun, dia mabni sukun, tetap dalam keadaan sukun. Alladzi hurika ilal kasri, tetapi dikasih harokat kasroh, aslinya sukun, lalu dihidupin memakai harokat kasroh. Alasannya apa? Man'an lil tiqoi as-sakina ini, agar tidak bertemu dua sukunnya. Sukunya di ro sama lam ya. Jadi double lam di situ ya. Lam pertama adalah lam yang berharokat sukun. Lalu wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban takdur anta. Jadi fa'ilnya di sini adalah dhamir yang mustatir, yang tersimpan secara wujub. Pasti gitu kan. Takdirnya adalah anta, karena basyir itu tidak ada kemungkinan lain gitu.
Kalau basyir ya anta gitu. Kalau basyiru ya antum. Kalau basyiro antuma gitu. Nah, jadi kalau fil amar itu ya udah ini mustatirnya secara wujuban gitu, secara pasti. Tidak ada ihtimal-ihtimal yang lain. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili. Adapun jumlah kalimat ya fi'il fa'il, maksudnya fi'il amar dan fa'ilnya domir anta itu lama halalaha minal i'robi, tidak menempati i'rob. Sebagai apa? Istinafiyatun, sebagai kalimat baru. Alladzina ismu mausulin, isim mausul, mabniun alal fathi, dia mabni fathah ya. Alladzina fi mahali nasbin, dalam i'rob menempati posisi i'rob nasab. Sebagai apa? Maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bih dari basyir ya. Fi'il fa'il, lalu maf'ulnya adalah alladzina. Makanya fi mahali nasbin. Amanu fi'lu madin mabniun ala dhammi, dia mabni dhammah ya. Kenapa? Litisolihi biwawil jamaati. Fi'il madhi bertemu dengan wawu jama' pasti mabninya dhammah. Wal wawu dhamirun mutasilun. Wawunya di sini adalah dhamir muttasil ya, muttasil nempel. Mabniun ala sukuni, dia tetap dalam keadaan sukun. Fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati posisi i'rab rafa sebagai apa? Fa'ilun, fa'ilnya. Fa'ilnya amanu. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili ya, jumlah fi'il fa'il amanu itu ya, fi'il madhi dan fa'ilnya wawu jama' la mahalalaha minal i'robi, tidak menempati i'rob. Sebagai apa dia? Sebagai silatul mausuli, sebagai silah mausul ya. Dari isim mausul apa? Alladzina. Wa amilu, al wawu harfu atfin ya, wawunya adalah huruf ataf. Mabnun ala fathi, dia mabni fathah. Wa amilu, amilu di sini adalah fi'il madin, fi'il madhi. Mabnun ala dhammi, mabni dhammah litisalihi biwawil jamaati. Karena bertemu dengan wawu jama'. Wal wawu dhamirun mutasil, wawunya dhamir mutasil, mabnun ala sukuni, mabni sukun, fi mahali rafin, menempati i'rab rafa sebagai apa? Fa'ilun, fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il ya, amilu ma'tufatun, ay jumlatun ma'tufatun, jumlah yang diatofkan ya, ala jumlati silatil mausuli, diatofkan pada jumlah silatul mausul tadi. Berarti amanu ya, diatofkan di situ ya. Amanu wa amilu. Fala mahalalaha minal i'robi, maka tidak apa? Menempati i'rob. As-solihati, sebagai apa? Maf'ulun bihi mansubun wa alamatun nasbi al-kasratu. Jadi as-solihati adalah sebagai objek dari amilu, yang mereka melakukan ya, mengerjakan as-solihati, dari jamak ya, solihah ini jamak dari solihatun ya. Solihah tak marbuto ya. Kalau ini mufradnya. Kalau ketika ada alifnya dan tak maftuhah, ini menjadi jamaknya jamak muannas salim ya. Berarti amal soleh itu berbagai macam gitu bentuknya. Kalau bentuk mufrad berarti satu macam saja gitu. Berarti kalau memakai jamak muannas salim, berarti amal solehnya itu banyak. Ada sholat, ada puasa, ada menyantuni anak yatim, ya. Ada membangun masjid, ya. Ada memberikan makan fakir miskin dan lain sebagainya. Itu bentuk solihat, ya. Masuk di situ ya. Kebaikan-kebaikan, ya. Perbuatan-perbuatan baik apapun, gitu kan. Jadi maf'ul bih ini pasti nasab ya. Tandanya memakai apa? Kasroh ya, tidak memakai fathah. Kalau fathah itu tanda asli ya, tanda asli dari i'rab nasab. Nah, tetapi di sini memakai apa? Kasroh. Kenapa? Li'annahu jam'u mu'anasin salimin. Karena dia bentuk jamak mu'anas salim. Nah, jadi jamak mu'anas salim itu ketika rafa memakai dhamma ya, seperti isim mufrad ya. Isim mufrad itu kalau rafa kan dhamma. Tetapi kalau dia dalam keadaan nasab ya dan jer, dia memakai kasroh ya, memakai harokat apa? Kasroh. Jadi hanya dua keadaan saja gitu. Nggak ada jamak muannas salim itu as-solihata, itu nggak ada ya. Fathah itu nggak ada. Kalau andaikan as-solihata pasti taknya tak marbutoh ya. Berarti bentuk apa? Bentuk mufrad gitu. Kalau mufrad rafa dhamma ya, nasab fathah,
jer kasroh kan gitu. Nah, itu kalau mufrad. Tetapi kalau bentuk jamak muannats salim hanya dua saja, dhammah dan kasroh. Selanjutnya anna lahum, ya. Anna harfu taukidin wa nasbin. Ananya di sini adalah sebagai apa? Huruf taukid dan nasab, ya. Taukid itu penguat, ya. Nasab ada menasabkan isim setelahnya. Mabniun alal fathi, dia mabni fathah. Lahum alamu harfu jarin, huruf jar mabniun alal fathi, dia mabni fathah. Wahum domirun mutasilun mabniun ala sukunin. Domir mutasil mabni sukun fi mahali jarin, dalam i'rab nama huruf jar bilami, yang mengejarkan adalah huruf jar lam. Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya apa? La dan hum, ya. Muta'alikun bi mahdzufin, terkait pada lafal yang mahdzuf, yang terbuang. Sebagai apa yang mahdzuf itu? Khobaru anna muqaddamin. Khobaru anna muqaddamin. Khobarnya ana yang didahulukan, ya. Jannatin, ya. Jannatin ismu ana muakhorun. Oke, tadi boleh ini, ya. Bimadzufin sebagai khobaru ana muqaddamun, bisa, ya. Berarti muqaddamun berarti kita mensifati lafadz khobar. Khobar sebagai apa namanya? Rafa, ya. I'rabnya rafa, maka muqaddamun ikut rafa. Kalau kita mensifati ana berarti majrur. Tetapi lebih afdolnya, ya, kita sifatin adalah lafal ini, khobarnya, ya, mutufnya ini. Jadi ini juga sama. Ismu ana yang muakhorun, ya. Jadi lafal jannatin adalah ismu ana muakhorun. Isimnya ana yang diakhirkan. Diakhirkan dari khobarnya. Mansubun, i'rabnya pasti nasab, ya. Karena apa? Isimnya ana. Isimnya ana pasti apa? Nasab. Wa alamatu nasbihi, tanda dia nasab adalah al-kasratu, memakai kasrah, ya. Li'annahu jam'u ma'anasin salimin, karena apa? Bentuk jamak mu'anas salim, ya. Seperti yang tadi, ya, solihat itu. Wal jumlatu min anna wa ismiha wa khobariha. Adapun kalimat yang terdiri dari anna, isimna, dan khobarnya, berarti anna lahum jannatin, bagi mereka, ya, orang yang beriman dan beramal soleh itu akan mendapatkan apa? Jannat, surga-surga gitu. Fi ta'wili masdarin, ya. Jadi jumlah ini ditakwil sebagai masdar. Karena apa? Karena an itu berarti an masdari, ya, bisa jadi an masdari. Makanya ditakwil sebagai apa? Sebagai masdar. Lahu wajhani minat irobi. Jadi jumlah ini mempunyai dua versi irob, ya. Jumlah secara keseluruhan, ya. Ada dua versi irob. Yang pertama fi mahalin nasbin, sebagai ini, ya, menduduki irob nasab sebagai maf'ul bih, ya. Maf'ulun bihi lil fi'li basyir. Berarti tadi udah ada maf'ul bihnya, ya. Basir tadi. Nah, sudah ada maf'ul bihnya alladzina. Tetapi di sini ada maf'ul bihnya juga, yaitu jumlah, ya. Anna lahum jannatin. Berarti ada maf'ul bih yang kedua, berarti, ya. Fi mahali nasbin maf'ulun bihi lil fi'li basyir. Itu versi yang pertama, ya. Versi yang pertama. Versi yang kedua adalah fi mahali jarin. Bisa jadi dia menempati i'rab jar bibain mahzufatin, ya. Yang mana yang mengejarkan adalah huruf ba jar, ya. Huruf jar ba itu yang mahzuf. Jadi takdirnya apa? Bi anna, ya. Bi, di situ ada bi, ya. Bi anna lahum jannatin. Wal jaru wal majruru, berarti jar majrur maknanya huruf ba-nya di situ, dan majrurnya adalah jumlah tadi. Jumlah dari anna, ya, isim dan khobarnya, kan gitu. Nah, berarti wal jaru wal majruru wa takdiru bi wujudi jannatin lahum. Bi wujudi jannatin lahum. Takdirnya seperti itu, ya. Bi wujudi jannatin lahum. Muta'alikun bil fi'li basir. Terkait, kan, karena jar majrur itu pasti muta'alik, ya. Nggak bisa apa berdiri sendiri. Maka ketika ada huruf jar yang kita mahdzuf, ya, yaitu huruf ba itu, maka
dia muta'alik pada lafaz basyir. Tajri fi'lu mudhari'in ya, fi'il mudhari marfu'un i'rabnya rafa. Wa alamatu rafihi tanda dia rafa adalah ad-dhammatu al-muqaddaratu. Dhammah yang muqaddarat. Tidak dizahirkan. Alasannya apa? Litsiqali karena berat. Karena huruf ya ya. Sering ini saya sampaikan ya bahwa kalau muqaddarahnya alasannya adalah alif, maka tsiqal. Ta'adzur ya. Tetapi kalau ya itu tsiqal gitu ya. Kalau alif itu tidak mungkin kan, alif itu tidak mungkin berharokat. Tetapi kalau ya itu mungkin berharokat, ya mungkin berharokat, tetapi sikol berat gitu kan. Seperti kalau di isim ya, contohnya qadi, ya qadi itu kan bisa qadiu, jaa al qadiu. Kita bisa baca apa? Jaa al qadi. Kalau andikan kita baca jaa al qadi, berarti domahnya itu kita muqaddarahkan, tidak kita zuhirkan gitu. Alasannya apa? Fikol berat. Ya. Berarti kalau alasannya fikol itu bisa juga gitu berharokat. Ya. Tetapi kalau alif tidak, ya, tidak mungkin. Makanya alasannya adalah ta'adzur. Gitu. Min harfu jarin mabnun ala sukuni ya. Min huruf jar mabni sukun. Tahtiha. Tahti adalah ismun majrun bimin. Isim yang dijarkan dengan huruf jar min. Wa alamatu jarhi tanda dia majrur adalah al kasratu memakai harokat kasroh. Wal jaru wal majruru jar majrur dari min dan tahti muta'alikun bil fi'li tajri terkait pada fi'il tajri tadi ya, tajri min tahtiyat mengalir di bawahnya ya, di bawahnya surga itu ya. Wa tahti, lafal tahti adalah mudhofun sebagai mudhof. Waha ha di sini sebagai apa? Dhamirun mutasilun mabniun ala sukun ya. Dhamir mutasil mabni sukun. Fi mali jari dalam i'rab menempati i'rab jar sebagai apa? Mudhofun ilaih. Ya. Sebagai mudhof ilaih dari tahti, bawahnya gitu kan. Berarti mudhof ilaih pasti fi mahali jarin. Al-anharu ya. Tajri min tahtiha al-anharu. Fa'ilun marfu'un ya, sebagai fa'il dari fi'il mudhari tajri ya. Tajri, siapa apa, tajri berarti kan fi'il ya. Fi'il pasti membutuhkan fa'il ya. Kalau dia fi'ilnya apa? Fi'il maklum ya. Kalau fi'ilnya majhul ya pasti yang dibutuhkan apa? Naibul fa'il. Nah, di sini tajri sudah ada ya di sela-sela jar majrur sama apa namanya? Lalu baru apa? Baru fa'ilnya gitu. Ya, aslinya apa? Tajri al-anharu min tahtiha, ya. Aslinya tajri al-anharu min tahtiha. Jadi fi'il, fa'il, tetapi di situ di sela-selani gitu. Di sela-selani dengan apa? Dengan jar majrur. Wa alamatu rafihi ad-dhammatu. Tanda dia rafa adalah dhammah ya. Nah, jadi jamak taksir kan, ini anhar kan bentuk jamak taksir kan ya, jamak dari lafaz nahrun kan. Nahrun itu mufrad, jamaknya kalau sungai-sungai kan berarti sungainya banyak gitu ya, berarti tidak hanya satu sungai gitu. Karena dia bentuk jamak taksir ya, tanda i'rabnya itu seperti tanda i'rabnya mufrad ya, memakai apa? Tanda asli gitu. Kalau rafa dhammah ya, kalau apa? Nasab fathah, kalau jar apa? Kata kasroh gitu. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il ya, tajri dan fa'ilnya anhar itu fi mahali nasbin, dalam i'rab menempati i'rab nasab. Sebagai apa? Sifatun li janatin, sifatnya janatin. Jadi mereka tadi orang-orang beriman dan beramal soleh itu akan mendapatkan surga-surga gitu kan. Yang mana berarti mensifati apa? Lafal jannat. Yang mana di bawahnya surga itu mengalir sungai-sungai. Jadi sebagai fi mahali nasbin sebagai sifat dari janatin, karena janatin adalah dalam keadaan nasab kan. Karena apa? Isimnya ina tadi. Lalu kullama adalah dzarfu zamanin ya, dzaraf zaman, keterangan waktu. Yang mana mabnun ala sukuni, dia mabni sukun. Fi mahali nasbin, dalam i'rab menempati i'rab nasab ya, karena dzarab ya. Dzarab itu fi mahali nasbin ya. Ya.
Muta'alikun bil fi'li qalu, terkait pada lafal qalu. Nah, qalunya di belakang ya. Dia muta'aliknya di lafal yang jatuh setelahnya dia gitu ya. Setelahnya agak jauh gitu kan. Kulama ruzuku minha min samaratin rizqon qalu. Nah, itu muta'aliknya di situ ya. Karena kulama ini selain dzaraf, dia juga adalah sebagai syarat. Ya, syarat. Maka syarat itu muta'alik pada jawabnya kan gitu. Qalu wa huwa jawabnya. Berarti dia muta'alik pada lafal qalu, yang mana qalu itu sebagai jawabnya kulama. Wa huwa jawabu kulama. Ruziku. Ruziku adalah fi'il madin. Fi'il madhi mabnun ala dhammi, dia tetap dalam keadaan dhamma. Litisalihi biwawil jama'ati, karena bertemu dengan wawu jama'. Wa huwa mabniun lil majhuli, karena di sini ya dia mabni majhul ya, ruziku ya, dikasih rezeki ya, ya. Berarti fi'il apa? Pasif ya. Wawul jama'ati, wawu jamaahnya di situ adalah dhamirun mutasilun. Dhamir yang mutasil mabnun ala sukuni, dia memberi sukun fi ma'ni raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa. Sebagai apa? Naibul fa'ili ya, sebagai naibu fa'ilin. Naibul fa'ilnya, karena fi'ilnya majhul, yang dibutuhkan adalah naibul fa'il, bukan fa'il. Naibul fa'il itu aslinya adalah maf'ul bih kan gitu. Jadi kalau fi'il majhul itu naibul fa'il itu hakikatnya adalah maf'ul bih yang ditarik ke depan gitu kan. Karena fa'ilnya dibuang, maka dia menduduki tempat fa'il. Makanya dia ngikutin ya i'rabnya, yaitu i'rab rafa. Wal jumlatu minal fi'li wa naibil fa'ili, adapun jumlah fi'il naibul fa'il ya, ruziku itu ya, fi mahali jarin dalam i'rab menempati i'rab jar bi idzafati kulama ilaiha. Menempati i'rab jar karena dia sebagai mudhof ilaih ya, sebagai mudhof ilaih dari kulama. Jadi kulama itu tadi dia sebagai dzaraf zaman yang mana tadzamana makna syatin ya. Dia mempunyai makna syarat ya, yang mana dzaraf ini sebagai mudhof, dan mudhof ilaihnya adalah berupa apa? Jumlah. Jumlahnya jumlah apa? Fi'liyah gitu. Minha, min adalah harfu jarin, huruf jar. Mabnun ala sukun, dia memberi sukun. Hanya di sini adalah dhamirun mutasilun mabnun ala sukuni. Dia memberi sukun fi mahali jarin dalam i'rab menempati i'rab jar bi min. Yang mengejarkan adalah huruf jar min. Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya min dan ha, muta'alikun bil fi'li ruziku. Terkait pada fi'il apa? Ruziku. Ruziku minha ya, dikasih rezeki darinya, dari surga itu. Min samarotin, min harfu jarin mabnun ala sukun, dia memberi sukun. Samarotin adalah ismun majrun bimin, isimnya dijarkan dengan huruf jar min. Wa alamatu jarhi, tanda dia majrur adalah al kasratu kasroh. Wal jaru wal majruru, jar majrur min samarotin muta'alikun bi mahzufin, dia terkait pada lafal yang mahzuf. Sebagai apa yang mahzuf itu? Halun min rizqon al-ati. Ya, halnya lafal rizqon yang jatuh setelahnya ya, yang berada di belakangnya dia itu. Rizqon sebagai maf'ulun bihi tsanin, sebagai objek yang kedua. Berarti dari apa nih? Ruziku. Objek yang kedua berarti ini ya. Karena objek aslinya itu adalah sudah menjadi naibul fa'il ya. Ya, aslinya kan objek yang pertama itu. Kalau andaikan rozako ya. Rozako yang rozakallahu ya. Rozakohumullahu rizqon kan gitu. Rozakohumullahu rizqon. Kalau kita bikin ini ya bentuk apa? Kalimat aktif ya. Berarti rozakohumullahu rizqon. Berarti rozako fi'il ya, fi'il madhi yang maklum ya. Di situ humnya sebagai objek ya, objek maf'ul yang pertama, Allah sebagai apa? Fa'ilnya gitu kan. Yang bisa memberikan rezeki siapa? Pasti Allah kan.
Gitu. Berarti rozaqahum, ya, rozaqahumullahu rizqon. Jadi rizqon yang ini sebagai objek yang kedua, ya. Objek pertama berarti dhamir hum, objek keduanya adalah rizqon. Wal maf'ulu, ya, al awalu, ini sudah dijelaskan lagi. Wal maf'ulu al awalu, maf'ul yang pertama huwa wawul jama'ati fi ruziku. Nah, ini tadi udah saya sampaikan, ya. Maf'ul yang pertama adalah wawu jamak itu, gitu kan? Wawu jamak fi ruziku, dalam lafaz ruziku. Alati tahawalat ila naibil fa'il, ya. Hina bina al fi'li majhul. Jadi tadi berubah menjadi apa? Menjadi wawu jamak. Karena fi'ilnya fi'il majhul. Kalau andikan diuraikan ya tadi seperti yang saya sampaikan tadi, ya. Rozaqahumullahu rizqon. Qalu fi'lu madhin mabniun 'ala dhammi. Fi'il madhi yang mana dia mabni dhammah, ya. Litisalihi biwawil jama'ati, karena bertemu dengan wawu jamak. Wal wawu dhamirun mutasilun, wawunya adalah dhamir mutasil mabniun 'ala sukuni, mabni sukun fi ma'ni raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa sebagai apa? Fa'ilun, fa'ilnya. Wal jumlatu minal fi'li wal fa'ili, adapun jumlah fi'il fa'il, ya, qalu la mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati i'rab. Sebagai apa dia? Sebagai jawabu syartin, ya, jawabu syartin ghairi jazimin, ya. Sebagai jawab dari syarat yang ghairu jazimin tadi, ulama, ya. Ulama itu syarat yang ghairu jazimin, tidak bisa menjazmkan dua fi'il, ya, fi'il syarat dan fi'il jawab. Berarti tidak berfungsi, ya. Berarti tidak berpengaruh. Tidak bisa mempengaruhi i'rabnya fi'il itu tadi. Wa jumlatu kullama ruziku sampai qalu, ya, berarti kan syarat, ya. Fi'il syarat, fi'il jawabnya, ya, jumlah secara keseluruhan, ya. La mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati i'rab. Sebagai apa? Istinafiyatun, sebagai kalimat baru. Au fi mahali nasbin, atau bisa juga kita jadikan, ya, dia menduduki tempat i'rab nasab. Sebagai apa dia? Sebagai sifatun taniyatun li kalimati jannatin. Sebagai sifat yang kedua lafal jannah. Jadi ini, ya. Maka karena yang disifatin jannatin adalah maksud, maka jumlah ini ikut maksud. Wasifatu al-ula kanat jumlatu tajri min tahtil anhar. Dan sifat yang pertama dari jannatin itu adalah jumlah tajri min tahtil anhar. Berarti sifatnya keduanya adalah berupa jumlah. Jumlah fi'liyah, dan ini yang kedua adalah jumlah dari syarat jawab, gitu, ya. Lalu hada hanya ada li tanbihi, ya. Hanya di sini berupa tanbih, ya, huruf tanbih, huruf yang sebagai ini, ya, warning lah, dalam artian ini ketika orang mutakalim ngomong itu biar mukhatab fokus, ya, bisa apa, fokus ke kita sebagai mutakalim itu kita kasih tanbih, gitu. Hada berarti bukan satu kalimat, ya, tetapi dua kalimat. Ha dan da, hanya huruf tanbih, da-nya baru apa? Isim isyarah, kan, gitu. Da ismu isyaratin mabniun 'ala sukun, ya, mabni sukun fi ma'ni raf'in. Ya, isim isyarah da ini menempati i'rab rafa sebagai apa? Mubtadaun, ya, sebagai mubtada. Alladzi ismu mausulin, isim mausul. Mabniun 'ala sukuni, dia mabni sukun fi ma'ali raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa sebagai apa? Khobarun, sebagai khobar dari hada. Khobarnya adalah isim mausul. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobari, mubtada' khobar, ya. Jumlah ismiyah, ya. Fi ma'ali nasbin, dalam i'rab menempati i'rab nasab. Sebagai apa dia? Maqaulul qauli, sebagai perkataan yang diucapkan, ya. Dari qaulu, mereka ngomong, ya. Mereka orang-orang yang beriman, ya. Orang penduduk surga tadi. Ngomongnya apa? Hadzal ladzi ruziqna. Ini omongannya orang
penduduk surga kan gitu. Nah, makanya jumlahnya ini menempati apa? Menempati mahal nasab ya, mahal nasab karena maqaulul qauli. Qaula fi'il fa'il, maka maf'ulnya adalah hadzal ladzi ruzikna. Ruzikna fi'lu madhin mabniun ala sukuni ya, mabni sukun. Litisari bi dhamiri min dhamairi raf'i al mutaharikati. Jadi ruzikna dari lafal ruziko dan na ya. Fi'il madhi di sini mabninya sukun. Kenapa? Karena bertemu dengan salah satu dari dhamir rafa' mutaharik ya. Dhamir rafa' mutaharik. Nah, di sini ya, ruzikna, kami dikasih rizki kan. Dhamir rafa' mutaharik itu ada tu, ya, ada na, ada ta, ada ti, ya, ada tuma, ada tum, itu namanya dhamir rafa' yang mutaharik ya, namanya. Wa huwa mabniun lil majhuli. Di sini ya fiilnya adalah mabni majhul ya. Fiil pasif, kata kerja pasif. Na dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni, dia mabni sukun fi ma'ani rafin ya. Dalam i'rab menempati rafa sebagai apa? Naibul fa'ili. Karena fiilnya majhul, maka yang dibutuhkan adalah apa? Naibul fa'il. Wal jumlatu minal fi'li wal naibil fa'ili. Jumlah dari fi'il dan naibul fa'ilnya la mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati apa? I'rab. Sebagai apa? Silatul mausuli, sebagai silah mausul dari alladhi. Wal aidu, aidnya ya, aidnya itu domir ya. Domir yang kembali pada isim mausul itu namanya aidnya. Wal aidu alal ismi al mausuli mahdzufun. Aidnya dari apa? Domir yang merujukannya pada isim mausul itu mahdzuf, dibuang. Wa takdiru, takdirnya apa? Ruziknahu ya. Hadzal ladzi ruziknahu. Inilah yang pernah kita dikasih rezeki. Hu ya. Hu kembali pada alladzi. Yang mana hu di sini adalah mahdzuf. Jadi dhamir ini namanya aid ya. Ingat-ingat ya. Dhamir ya yang melekat pada apa namanya? Silah mausul ya. Dhamir yang melekat pada silah mausul yang mana merujuknya kembalinya pada isim mausul itu namanya aid. Min qablu. Min adalah harfu jarin mabnun ala sukuni, dia mabni sukun. Qablu adalah dzarfun ya. Berarti dzarafnya adalah dzaraf apa ini? Sebelum berarti dzaraf zaman ya. Dzarfu zamanin gitu ya. Dzarfu zamanin. Mabnun ala dhammi, dia mabni dhammah. Fi mahali jarin, menempati i'rab jar lin qita'ihi minal idhofati lafdhun la ma'na. Kenapa ya? Kenapa lafal qablu ini kan aslinya qabli gitu kan? Kenapa dia bisa mabni apa? Dhammah. Padahal fi mahali jarin kan, menempati i'rab jar kan, dijarkan dengan huruf jar min. Tetapi dia menjadi mabni dhammah karena idzofahnya, mudhof ilaihnya itu dibuang. Ya. Qablu. Kalau andikan min qabli itu pasti mudhof ilaihnya itu ada gitu. Ya. Wa takdiru, nah, takdirnya apa? Min qabli hadza. Jadi hadzanya ini mudhof ilaihnya gitu. Sebelum ini gitu kan. Hadzal ladzi ruziknya, inilah yang pernah kita dikasih rezeki Allah ya. Min qablu, ai min qabli hadza. Sebelum ini, maksudnya sebelum kita di surga ini ya. Berarti kan di dunia kan gitu. Min qabli hadza, qabli mudhof, hadza mudhof ilaih. Karena mudhof ilaihnya di mahdzuf, maka qablu yang aslinya itu mu'rab itu bisa berubah ya. Qabli ya, qabla, maka dia menjadi mabni dhammah. Menunjukkan mabni dhammahnya itu ada lafal yang dibuang, yaitu sebagai apa? Mudhof ilaihnya dia. Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya min qablu, muta'alliqun bil fi'li ruziqa ya, terkait pada lafal ruziqa, di ruzikna itu ya. Ruzikna min qablu.
ai min qabli hadza. Ingat-ingat ya, kalau di sini seperti min ba'du kan gitu ada juga kan. Qablu ba'du itu berarti ada mudhof ilaih yang dibuang gitu. Tetapi kalau mudhof ilaihnya ada, maka dia mu'rab ya, maka dia bukan mabni gitu ya. Berarti min qabli ya, min qabli hadza. Wa utu ya. Wa utu al wawu istinafiyatun, wawunya adalah huruf istinafiyah. Harfun mabnun ala fathih, dia huruf mabni fathah. Wa utu asluhu, asal dari lafal utu itu adalah utiyu ya. Utiyu fahuwa fi'lu madin ya. Di sini dia sebagai fi'il madhi mabniun ala al-dhamir, dia mabni dhamma ala ya'i al-madzufati. Mabni dhammahnya utu ya. Dhammahnya itu aslinya adalah di atas ya yang mahdzufah gitu kan. Mahdzufah litisolihi biwawil jamaati, karena mabni dhammahnya alasannya bertemu dengan wawu jama'. Wa huwa mabniun lil majhuli. Dia mabni majhul, kata kerja pasif. Wa wawul jama'ati, wawu jamaknya di situ adalah dhamirun muttasil mabniun as-sukuni, dia mabni sukun. Fi mahali raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa. Sebagai apa dia? Sebagai naibul fa'ili, sebagai naibul fa'ilnya dari utu itu. Wal jumlatu minal fi'li wa naibul fa'ili, jumlah dari fi'il dan naibul fa'ilnya ya. La mahalalaha minal i'rabi, tidak menempati i'rab. Sebagai apa? Istinafiyatun, sebagai istinafiyah, karena kita jadikan wawu tadi wawu istinafiyah, maka jumlahnya adalah jumlah istinafiyah. Bihi al-ba'u harfu jarin mabniun al-kasri, ba-nya adalah huruf jar mabni kasrah. Wal ha'u, ha-nya adalah dhamirun muttasilun, dhamir muttasil mabniun alal kasri, dia mabni kasrah. Fi mahali jarin, dalam i'rab menempati huruf jar sebagai apa? Majrurun bil ba'i, dijarkan dengan huruf jar ba'. Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya bi dan hi, muta'alikun bil fi'li utu, terkait pada lafal utu. Utu bihi, didatangkan bihi ya, dengan ini ya, bihi kembali pada alladzi. Mutasyabihan, yang mana ya didatangkan itu mutasyabihan ya. Tadi ada tasyabuh ya, kemiripan ya. Jadi sama-sama buahnya kan gitu. Warnanya juga sama. Warnanya ya ada merah, hijau, kuning dan lain sebagainya. Tetapi untuk tingkat kelezatannya ya, keenakannya pasti berbeda. Lalu mutasyabihan sebagai halun ya, sebagai hal mansubun, yang mana i'rabnya pasti nasab karena hal. Wa alamatun nasbihi, tanda dia nasab adalah al-fathatu, memakai harokat fathah. Wa sahibul hali, sahibul hal, jadi hal itu pasti ada sahibul hal, pemilik hal ya. Jadi yang dijelaskan keadaannya, maksudnya gitu ya. Sahibul hal itu namanya. Adalah ad-dhamiru fi bihi. Jadi dhamir di lafal bihi ya, berarti hi-nya itu. Hale dalam keadaan gitu ya. Dalam keadaan serupa ya. Buah-buahan itu yang dikasihkan ya. Yang dikasihkan penduduk surga itu ya buah-buahan dalam keadaan yang serupa. Walahum al-wawu istinafiyatun, wawunya istinafiyah. Harfun mabnun alal fathhi, dia huruf mabni fathah. Walamu, lamnya adalah harfu jarin, huruf jar mabnun alal fathhi, dia mabni fathah. Wahum dhamirun muttasilun mabnun ala sukuni, dia mabni sukun fi mahali jarin, dalam i'rab menempati i'rab jar bilami, dizarkan dengan huruf jar lam. Wal jaru wal majruru, jar majrur maksudnya lahum muta'alikun bimahdhufin, terkait pada lafal yang mahdzuf, sebagai apa? Khobarun muqaddamun, sebagai khobar muqaddam. Fiha, fi harfu jarin mabnun ala sukuni, dia mabni sukun. Waha, hanya di sini sebagai dhamirun muttasilun mabnun ala sukuni, mabni sukun juga. Fi mahali jarin, dalam i'rab menempati i'rab jar bi fi, yang mengajarkan adalah huruf jar fi. Wal jaru wal majruru, jar majrur fi dan ha, muta'alikun bi mahdzufin, terkait pada lafal yang mahdzuf. Sebagai apa dia? Sebagai halun min azwaji al-ati ya. Sebagai keterangan keadaan bagi lafal azwaj yang
berada di belakangnya itu dia. Ya. Lalu walahum fiha azwajun ya. Azwajun di sini adalah mubtadaun muakhorun, mubtada yang diakhirkan dari apa? Dari khobarnya ya. Tadi lahum azwajun gitu kan. Lahum azwajun. Lalu wal jumlatu minal mubtada wal khobar. Jumlah terdiri dari mubtada khobar ya, jumlah ismiyah dari khobarnya yang muqaddam dan mubtada'nya yang muakhar itu ya. La mahalalah minal irobi, tidak menempati irob sebagai apa? Istinafiyatun, sebagai jumlah baru. Karena wawunya wawu apa? Istinafiyah. Mutoharotun, sebagai apa? Sifatun marfu'atun, sifat yang i'rabnya rafa ya. Karena mausufnya rafa, yaitu azwat. Azwat itu rafa karena apa? Karena mubtada kan. Mutoharo sifat rafa karena ngikutin mubtada yang rafa gitu. Wa alamatu rafiha, tanda dia rafa adalah ad-dhammatu, memakai harokat dhamma. Wa hum al-wawu istinafiyatun. Wawunya juga di sini istinafiyatun ya, bukan wawu atof ya. Jadi kalau wawu atof itu berarti masih nyambung. Tapi kalau wawu istinafiyah berarti enggak nyambung. Berarti dia kalimat baru gitu kan. Al-wawu istinafiyatun ya. Huruf apa? Wawunya di sini huruf istinafiyah. Harfun mabniun ala fathhi, dia huruf mabni fathah. Wa hum, humnya di sini adalah domirun munfasilun ya. Domir munfasil bukan muttasil. Kalau munfasil dia bisa berdiri sendiri ya, tidak nempel di huruf atau di fiil atau di isim gitu kan. Itu namanya domir munfasil, berdiri sendiri. Ya seperti huwa, huma, hum ya. Iya, huma, huna itu kan semuanya domir munfasil ya. Bisa berdiri sendiri dia. Ya mabni sukun di sini fi ma'ani raf'in, dalam i'rab menempati i'rab rafa sebagai apa? Mubtadaun, sebagai mubtada. Oke, di sini ada taklik ya. Ini mentakliki dari lafal min qablu tadi ya. Mimma yatba'u at-tarkibu anhabiyu lil jumlati al-arabiyat. Lil jumlati al-arabiyati bina adzarfi ala dhammi. Idza quti'a anil idzafati lafdhun la makna. Jadi tarkibnya ini ya, dzaraf ya. Dzaraf itu bisa mabni ya, bisa mabni dhamma ketika idzafahnya terputus. Dalam artian apa? Mudhof ilaihnya dibuang kan gitu. Yang idzafahnya berupa lafdhun, bukan makna. Lafdhun itu lafadznya ada gitu. Tadi lafadznya apa? Hadza kan? Min qabli hadza. Berarti idzafahnya itu dibuang ya, idzafah yang lafdhun secara lafaz itu dibuang. Wal maqsudu bidzalika anna qala ta'ala lillahil amri min qablu wa min ba'du. Ini juga sama ya contohnya ya. Lillahi al-amru min qablu wa min ba'du. Berarti qablu mudhof ilaihnya dibuang. Ba'du mudhof ilaihnya dibuang kan. La najidu ba'da kalimatai qablu wa ba'du mudhofan ilaihi. Jadi setelah qablu dan ba'du juga kita tidak mendapati mudhof ilaih. Berarti mudhof ilaihnya apa? Dibuang. Wa hadza huwa al-maqsudu bil qati' anil idzafah. Minan nahiyati al-lafdhiyati. Berarti mudhof ilaihnya dibuang itu yang mudhof ilaih yang berupa apa? Lafdhiyah ya. Lafadznya dibuang. Amma min haitsul dilalah au al-makna fataqdiru min qablu min qabli ya. Min qabli dzalika wa min ba'dihi gitu. Aslinya ya. Asli dari lafal lillahi al-amru min qablu wa min ba'du ai lillahi al-amru min qabli dzalika. Ya, berarti qabli gitu ya. Karena mudhof ilaihnya ada kan. Min qabli dzalika wa min ba'dihi ya. Berarti ba'dihi bukan ba'duhu ya. Wa min ba'dihi karena mudhof ilaihnya ada. Itu ya. Jadi kalau dzaraf ya, dzaraf itu mudhof ilaihnya kalau dibuang maka dia mabni itu mah. Fiha rujari mabni al-sukuni mabni sukun ha sebagai dhamirun munfasilun. Ini salah ya teman-teman ya. Hanya di sini bukan dhamir munfasil ya. Karena dia nempel pada huruf jar ya. Fi ha kan nempel di situ. Berarti dhamir mutasil gitu ya.
Domirun mutasilun gitu. Mabniun al-sukuni mabni sukun fi mahali jarin di fi ya, dijarkan dengan huruf jar fi. Wal jaru wal majruru muta'alliqun bismil fa'ili khaliduna al-ati. Berarti muta'alliqnya pada isim fa'il yang jatuh setelahnya, yaitu lafal khaliduna. Lalu lafal khaliduna sebagai apa? Khobarun marfu'un, khobar yang rafa, wa alamatu raf'ihi al-wawu, tanda dia rafa memakai apa? Huruf wawu. Kenapa? Li'annahu jam'u mudzakarin salimin. Karena bentuk jamak mudzakar salim. Kalau rafa tandanya memakai apa? Wawu. Wal jumlatu minal mubtada'i wal khobar, jumlah yang terdiri dari mubtada' khobar, dari hum tadi ya, hum khalidun ya, hum mubtada' khalidun khobarnya, la mahalalaha minal irobi, tidak menempati irob sebagai apa? Istinafiyatun, sebagai jumlah istinafiyah atau kalimat baru. Oke, baik teman-teman, ternyata udah jam 7 ya, 7:01. Ternyata lama juga ya satu ayatnya. Satu ayat panjang nih. Oke teman-teman, kira-kira gimana? Bosan nggak ini? Kita ngi'rabnya kan hampir sama kan? Ya fi'il, fa'il kan? Mubtada, khobar gitu. Atau kalau sudah hafal, boleh mungkin gantian ya. Atau gimana praktek? Gitu. Boten tat. Eco ngrungokno mawon tat. Lanjut tat, lanjut. Okay. Jadi seperti itu Pak ya. I'rab itu seperti itu, hampir sama polanya ya. Ya. Jadi kalau kita sering i'rab ya lama-lama ini tahu ini sebagai fi'il, ini fa'il ya. Fi'il sepaket dengan fa'il ya. Kalau fi'ilnya maklum, kalau fi'ilnya majhul berarti sepaket dengan naibul fa'il kan gitu. Kalau fi'ilnya muta'addi berarti butuh maf'ul bih gitu kan. Kayak gitu kan. I'rabnya apa? Fi'il mudhari' rafa, kalau nggak ada apa amil nasab atau jazm dan lain sebagainya. Oke. Nggak bosan ya? Enggak, Tat. Bosan nggak? Oke, saat ini pun jam 7:02 ya. Insya Allah kita lanjut besok insya Allah ya. Di ayat ke-26 ya insya Allah. Kita akan lanjut. Kita cukupkan untuk hari ini. Semoga apa yang kita pelajari untuk hari ini ya, bisa kita ambil manfaatnya ya. Berarti tadi ya, yang kita bisa ambil ya, pelajarannya adalah kita harus beriman dan beramal sepaket gitu. Nggak boleh beriman saja tanpa beramal soleh, apalagi beramal soleh tanpa iman kan gitu. Berarti harus benar-benar sepaket. Sehingga kita menjadi orang yang beruntung kan. Beruntung di dunia dan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Bapak. Sama-sama. Terima kasih banyak Bapak-bapak, Ibu-ibu dan teman-teman semua. Maaf tadi saya tidak bisa ikut diskusi ininya lagi bawa mobil. Saya izin mengakhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.